Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Rahma Lubis, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang, NIM 2288201049, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah menyimak, dosen pengampu Ibu Hamda Siti Hamsana MPD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan apa saja ya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyimak. Keterampilan menyimak adalah proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, dan interpretasi. Keterampilan menyimak tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Karena itu, kita perlu mengerti dan memahami apa itu keterampilan menyimak. Kita juga harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak faktor yang mempengaruhi menyimak, yaitu seperti faktor fisik, faktor pengalaman, faktor psikologis, faktor sikap, faktor motivasi, dan faktor jenis kelamin. Dalam video ini saya akan bahas secara lebih dalam satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak, sehingga video ini kita dapat menambah pengetahuan kita mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Yang pertama, faktor fisik. Kondisi fisik seseorang menyimak merupakan faktor yang penting untuk keberhasilan menyimak. Penyimak sering kurang efektif disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, sangat lelah. Fisik yang sangat lelah sangat mempengaruhi konsentrasi dalam menyimak. Kedua, kondisi fisiknya jauh di bawah gizi normal, itu juga sangat mempengaruhi dalam kondisi menyimak. Ketiga, mengidap suatu penyakit. Ketika kita sedang sakit flu, batuk, atau pusing, itu sangat mempengaruhi dalam menyimak karena terganggu penyakit tersebut. Suara bising dari jalan atau sekolah, misal kita belajar di luar ruangan di mana tempat tersebut banyak orang yang melewati tempat tersebut, itu akan mengganggu konsentrasi menyimak. Faktor pengalaman. Pengalaman merupakan suatu faktor penting dalam menyimak. Kurangnya minat dalam menyimak merupakan akibat dari kurangnya pengalaman. Sikap-sikap kita merupakan hasil pertumbuhan, perkembangan, serta pengalaman kita sendiri. Maka dari itu, pengalaman dari seorang pendidik sangat menentukan dalam menyimak. Seperti yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan sikap mempengaruhi minat menyimak, yaitu jika kita mempunyai minat terhadap sesuatu dan saat menyimak membahas tentang minat yang kita gemari, maka kita akan merasa senang untuk menyimaknya. Misal hobi atau minat terhadap sesuatu yang lainnya. Sikap-sikap yang antagonistik. Sikap-sikap yang menentang serta permusuhan timbul dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, kosakata simak juga turut mempengaruhi kualitas menyimak. Makna yang dipancarkan oleh kata-kata asing cenderung untuk mengurangi serta menyingkirkan perhatian para siswa karena ide-ide yang berada di luar jangkauan pengertian serta pemahaman mereka. Yang ketiga, faktor psikologis. Ada dua faktor psikologis yang mempengaruhi menyimak, yaitu psikologis positif. Maksudnya latar belakang hidup yang menyenangkan, yaitu proses menyimak akan berjalan dengan baik jika suasana hati dan pikiran penyimak dalam keadaan tenang dan menyenangkan. Psikologis positif maksudnya memberi pengaruh yang buruk terhadap kegiatan menyimak seperti pertama, berprasangka dan kurangnya simpati terhadap para pembicara dengan aneka sebab dan alasan. Egosentrisan, yaitu mementingkan diri sendiri. Sikap penyimak yang hanya mementingkan diri sendiri sehingga pembicara dan apa yang disampaikan oleh pembicara tidak ditanggapi dengan serius. Ketiga, kepicikan atau pandangan tidak luas, yaitu keterbatasan pandangan atau wawasan penyimak terhadap bahan simakan yang menimbulkan salah makna atau salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara. Yang keempat, bosan dan jenuh. Kondisi penyimak yang sudah bosan atau jenuh terhadap bahan simakan yang mungkin terlalu panjang atau terlalu menonton sehingga penyimak menjadi bosan, kemudian enggan untuk melanjutkan simakan. Yang kelima, sikap tidak sopan, yaitu sikap dan kesopanan sangat mempengaruhi proses menyimak. Jika kita menyimak dengan sikap yang sopan, maka kita akan nyaman dalam menyimak. Begitu pula, jika pembicara menyampaikan pembicara dengan sikap yang sopan, kita akan menganggap baik kepada pembicara dan kita akan lebih mudah melakukan simakan. Keempat, faktor sikap. Manusia hidup mempunyai dua sikap utama mengenai segala hal, yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Kedua hal ini memberikan dampak pada menyimak
Masing-masing dapat berupa dampak negatif dan dampak positif. Banyak faktor sikap yang mempengaruhi kegiatan menyimak, yaitu yang pertama, pokok-pokok pembicara yang kita setujui cenderung akan kita simak secara seksama dan penuh perhatian. Kedua, pembicara harus memilih topik yang disenangi oleh para penyimak. Yang ketiga, penyimak harus memahami sikap penyimak karena merupakan modal penting bagi pembicara untuk menarik minat atau perhatian menyimak. Keempat, penampilan pembicara yang mengasihkan dan mengagumkan sehingga membentuk sikap positif para siswa. Yang kelima, faktor motivasi. Menurut Tarigan, motivasi merupakan salah satu butir penentu keberhasilan seseorang. Kalau motivasi kuat untuk mengerjakan sesuatu, maka dapat diharapkan orang itu akan berhasil. Motivasi merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam kegiatan menyimak. Yang pertama, memiliki motivasi yang kuat dalam mengerjakan sesuatu, terutama menyimak. Kedua, melibatkan sistem penilaian kita sendiri sehingga kita dapat memperoleh sesuatu yang berharga dari isi pembicaraan itu dengan sendirinya, kita akan bersemangat untuk menyimaknya. Ketiga, penyimak mengajukan pertanyaan seperti apa dan apa lagi yang dapat saya petik dari ceramah sang pakar ini, karena pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang tepat dan sahih. Keempat, penyimak tidak yakin akan memperoleh sesuatu yang berharga dan berguna dari pembicaraannya. Yang kelima, penyimak harus percaya bahwa menyimak mempunyai sifat-sifat kooperatif, tenggang hati, dan analitis sehingga kita menjadi penyimak yang baik dan unggul. 6. Faktor jenis kelamin. Beberapa penelitian menerangkan bahwa pria dan wanita pada umumnya mempunyai perhatian berbeda dan cara mereka memusatkan perhatian pada sesuatu pun berbeda. Dan hal ini merupakan salah satu faktor dalam menyimak. Berikut perbedaan gaya menyimak berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Wanita lebih subjektif, pria objektif. Wanita pasif, pria aktif. Wanita simpatik, pria keras hati. Wanita difusif, pria analisis. Wanita sensitif, pria rasional. Wanita mudah terpengaruh, pria tidak mau mundur. Wanita cenderung memihak, pria netral. Wanita mudah mengalah, pria intrusif. Wanita reseptif, pria berdikari. Wanita bergantung, pria swasembada. Wanita emosional, pria menguasai emosi. Cukup sekian penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.